Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, subuh ini, Allah masih berikan kita nikmat yang cukup banyak, kesehatan, nikmat iman, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan untuk melakukan amal soleh, untuk beribadah, hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita berdoa kiranya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid beliau yang saat ini disebut Masjid Nabawi. Jadi rumah Rasulullah itu persis bersebelahan dengan masjid. Jadi yang menjadi makam beliau sekarang itu adalah tempat tidur beliau. Jadi persis di depan masjid ini, setelah mihrab ada kamar beliau, ya. Dan sekarang Rasulullah dimakamkan di sana. Jadi kalau yang ke Masjid Nabawi ada yang berubah hijau itu, di bawahnya itu adalah makam Rasulullah SAW. Jadi suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya menuju masjid, ya. Dalam waktu duha, hampir lewat waktu duha. Ya. Ketika di dalam masjid, Rasulullah melihat sahabat, ya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat ini bernama Abu Umamah. Abu Umamah duduk di sudut masjid, ya, dan di masjid itu sudah tidak banyak orang lagi karena waktu duha sudah hampir lewat dan orang sudah berangkat masing-masing ke tempat kerja, ya, ada yang berniaga dan segala macam. Tinggallah Abu Umamah duduk di sudut masjid dengan wajah yang murung, ya, wajah yang murung, penuh kesedihan. Melihat sahabat ini, Rasulullah mendekati beliau dan bertanya, ada apa gerangan Abu Umamah? Kenapa engkau murung di pagi hari ini? Abu Umamah menjawab, aku sedang dalam kesulitan ya Rasulullah. Apa itu? Aku dalam keadaan terlilit hutang dan ini sudah akan jatuh tempo dan aku tidak ada bekal, tidak ada harta yang bisa untuk membayar hutangku ini, kata Abu Umamah. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah engkau mau aku ajarkan sebuah doa, ya, sebuah amalan doa yang insya Allah Allah akan mengeluarkanmu dari permasalahanmu, ya. Jadi Abu Umamah menjawab, tentu ya Rasulullah, ya. Kalau sudah mau diajarkan Rasulullah tentu disambut baik dengan sahabat dan sangat bersemangat untuk mendengarkan apa kira-kira yang akan diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada Umamah, dan ini juga banyak ditulis dalam kitab hadis, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Abu Daud. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal maghdi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min khalabatid daini wa qahril rijal. Kita ulang lagi.
a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhd, wa a'udzubika min khalafatid daini wa qahril rijal. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Artinya secara keseluruhan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari susah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari pengaruh hutang dan dominasi manusia. Jadi ada 8 hal ya yang kita berlindung kepada Allah akan perkara hal-hal yang buruk dalam kehidupan. Ini yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari keadaan susah ya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, keadaan susah ini setiap individu memiliki keadaan yang berbeda-beda ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi keadaan itu ya. Ada yang menurut kita susah, menurut orang lain tidak. Menurut kita tidak susah, orang melihatnya susah. Intinya posisi susah ini adalah keadaan yang mengganggu kita, dan itu datangnya dari hati ya, dari perilaku dan respek atau respon kita kepada suatu keadaan ya. Kalau dipikir untuk melaksanakan puasa dan qiyamul lail ini, kalau menurut orang yang tidak beriman susah itu. Bahkan saya pernah dibilang gila. Saat itu saya di negara non-Islam bekerja dan berpuasa. Saat break siang saya tidak istirahat ke ruang makan, tidak minum, tidak makan, dan kawan bertanya, kamu tidak makan? Saya bilang ini Ramadan, kita orang Islam itu fasting puasa dari pagi sampai nanti terbenam matahari sore. Jadi kamu tidak minum, tidak makan hampir 12 jam itu, gila kamu ini. Sementara kamu bekerja seperti ini, nah kita juga bilang gila. Susah menurut mereka, nggak masuk akal 12 jam, apalagi di Eropa tidak ada di dalam keadaan summer bisa 18 jam mereka puasa, kaum muslimin di sana. Gila nih orang, nggak makan nggak minum 12 jam mereka, susah. Aja kita berlindung kepada Allah dalam keadaan susah ini. Yang kedua, jubni ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni, duka cita. Duka cita ini keadaan-keadaan yang buruk ya. Ada yang kehilangan benda kesayangannya ya. Ada yang meninggal keluarganya ya. Bersedih. Makanya kalau ada yang menimpa musibah kita mengucapkan turut berduka cita ya. Ini berlindung kita kepada Allah. Bagaimana Allah jauhkan musibah-musibah yang membuat kita berduka cita. Yang ketiga, lemah, azzi, sifat lemah. Lemah ini bisa timbul dari motivasi di dalam diri ya. Belum apa-apa udah patah semangat, lemah ya. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Maksud kita kepada anak-anak kita harus bisa memotivasi agar mereka menjadi anak yang kuat. Dalam berpuasa juga kita sudah harus melatihnya yang jangan lemah. Ini kita berlindung kepada Allah, karena kekuasaan di dalam diri kita ini hanyalah ketentuan dari Allah. Maka kita berlindung, bermohon perlindungan Allah dari sifat-sifat lemah ini ya. Tidak bersemangat. Kemudian kasal,
malas, ya, malas. Ini banyak di Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sifat malas ini memang kalau diturunkan akan menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Nantilah, ya kan? Di rumah aja lah. Sama itu Pak sembahyang. Sama pertanyaan anak-anak kita, kenapa kok habis suruh berjamaah? Kan sama di rumah sholat juga, ya kan? Karena anak-anak sering bertanya kan, kenapa kok harus ke masjid? Ya, ini sifat malas. Ya. Sementara keutamaan kita beribadah itu banyak bila kita lakukan di masjid misalnya. Semua malas. Ya, ini malas ya baca Quran, ya Allah setengah halaman udah ngantuk. Tapi kalau baca HP bisa berjam-jam. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hitung-hitung waktu kita untuk WhatsApp, untuk Facebook berapa jam sehari, untuk Al-Quran berapa? Ya. Apalagi di Ramadan ini ya. Ini udah hari berapa Pak? 10 pertama. Udah berapa juz yang kita baca? Kalau mau sekali hatam minimal udah 10 juz. Kalau mau 2 kali hatam minimal sudah 20 juz kita harus selesaikan. Tidak banyak waktunya. Kalau 1 juz sehari itu 1 juz berapa halaman Bapak Ibu? 20 halaman, jadi 10 lembar 20 halaman. Setiap waktu sholat kita baca 2 halaman. Ya kali 5 waktu sholat selesai 1 juz sehari. Tapi sifat malas ini alhamdulillah. Apalagi puasa ya, siang habis zuhur itu ya Allah baca Quran ya Allah. Berat. Ya. Banyak yang sudah tarawih ngantuk pula, perut kenyang. Banyak aja kan. Tapi kalau dikasih HP jam-jam entah apa yang dilihat ya, update status pembukuan hari ini keluar kan di Facebook, menu buku hari ini ya, ada buka bersama hari ini kan foto keluar. Ini dilarang sekarang buka bersama ini oleh pemerintah karena banyaknya meningkatnya kasus COVID ini ya, udah 17,6 rate-nya di Padang. Dilarang nih karena buka-buka bersama ini ya memang walaupun dia ada manfaatnya, tapi ketika kita tidak mengendalikan diri banyak mudaratnya. Ya. Di waktu normal saja banyak juga mudaratnya kan. Kalau sudah buka bersama ya udah waktu terlambat ya. Masjid lagi tarawih macam-macam. Ini sifat malas. Yang kelima jubni, pengecut, penakut. Ya. Janganlah dibilang misalnya ada yang ingin kita sampaikan kepada sahabat kita ya, untuk menasihati takut. Jangan banyak jangan. Ya. Jubni, pengecut. Yang keenam bukhli, bakhil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bakhil ini di atas pelit, di atas kedekur lagi. Ya. Kalau orang pelit biasanya kepada orang. Kalau bakhil ini untuk dirinya aja kadang dia pelit. Ya. Banyak contoh-contoh kita lihat ya. Untuk dirinya saja dia pelit. Dan orang bakhil ini biasanya bukan tidak punya. Ya, kalau tidak punya, tidak bakhil namanya. Ya, miskin, fakir. Orang bakhil ini banyak orang-orang yang mampu, orang yang berpunya, orang yang kaya. Dia pelit, bakhil. Jangankan untuk orang, untuk dirinya saja pelit. Ya. Karena Bapak Ibu, harta yang kita miliki, rezeki, mungkin makanan enak yang kita makan, tujuan kita supaya kita mudah dan lancar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa, ya Allah berikanlah kesehatan kepada badanku, Allah berikanlah kesehatan kepada pendengaranku, berikanlah kesehatan kepada mataku, semua dalam rangka
memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada harta, ya kalau yang mau makan enak ya belilah supaya sehat. Ya. Kalau yang punya kelebihan bisa beli kendaraan yang bagus, ya nggak apa-apa, beli kendaraan supaya aman kita berkendaraan dipergunakan untuk ibadah. Ya. Tapi orang bakhil ini ada sebuah cerita, ya. Orang yang kaya di Medan, ya. Kaya bapak ini, ya. Tapi nggak mau dia beli mobil, bukan komaah ya, bukan juhud, beda ya. Ada orang yang juhud, orang kaya juhud, bukan itu. Kalau juhud itu dia tidak mau bermewah-mewah, tapi rajin bersedekah, berinfak. Ini bakhil. Jadi tidak mau dia beli mobil dicana sama orang. Kenapa bapak kesana sini nggak mau pakai kendaraan mobil gitu kan? Dibelilah mobil yang bagus itu uang banyak. Sementara anak-anaknya mentereng, ya, memanfaatkan kekayaan orang tuanya. Apa jawabnya? Saya ini anak orang miskin, ya. Kalau anak saya, ya dia anak orang kaya. Nah, saya anak orang miskin. Jadi yang dikajinya, ya, yang dipikirnya bahwasanya dia ini masih miskin, anak orang miskin gitu. Tidak mau memanfaatkan hartanya hatta untuk kesenangan dirinya sendiri. Ini ya, ini orang bakhil. Berlindunglah kita kepada Allah. Kalau bakhil ini jangan tertutup orang untuk dirinya saja. Pelit ya. Yang ketujuh, khalabatid dain. Ini pengaruh hutang tadi yang Abu Umamah tadi yang berhutang, dari hutang, pengaruh hutang. Ini macam-macam Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saat ini saya tidak menerima SMS, ya, butuh dana cepat, butuh uang tunai cepat. Bahkan marketing bank itu sering menelpon kalau ada Glitter Jakarta itu ya, plus 621 itu para marketing bank menelpon, menawarkan kartu kredit, menawarkan pembiayaan segala macam yang bersifat riba. Bahkan ada yang mengirim langsung kartu kredit ke rumah kita. Pernah dapat Bapak Ibu? Yang punya rekening bank mungkin dikirimnya kartu kredit ke rumah kita dan bisa diaktifasi langsung. Ya, bisa kredit sekian juta, bisa tarik tunai sekian juta. Sekarang bagaimana orang mempermudah kita terjerat dalam hutang? Mudah sekarang dapat kartu kredit, Pak. Ya, dapat kredit, ya gesek sana gesek sini, ya ternyata sudah 20 juta. Gesek sana gesek sini, tarik tunai, ya bisa tarik tunai sampai 70 juta. Nah, ini dia nggak tahu kita siapa, ya dia kirim. Mereka punya cara-cara. Bagi kaum hedonis yang suka hidupnya berfoya-foya, bermewah-mewah, ini sangat sasaran mereka ini. Semua diutang, ya. Karena bahkan handphone ini utang lebih mudah lagi. Sepeda motor 500.000 keluar baru, utang dengan sistem-sistem riba. Ini kalau udah terlilit seperti ini, ya, maka kita terjerat dalam dilatan hutang ini. Maka berdoa kita, ya, agar kita tidak punya kebutuhan, kita tidak punya keinginan sehingga menyebabkan kita berhutang. Ya, cukuplah kredit rumah awal Pak 10 tahun ya, 10 tahun. Ya, alhamdulillah yang awal-awal di sini mungkin udah lunas. Janganlah kita untuk gaya hidup berhutang. Untuk gaya hidupnya, bukan kebutuhan hidup, berhutang. Ini berlindung kita kepada Allah. Karena dalam lilitan hutang ini kita akan terganggu, ya, akan terganggu karena sekarang riba ini, ya, melilit. Kredit yang kita bayar bertahun-tahun, membayar bunganya saja, bahkan banyak orang yang stres, ya, tidak lunas-lunas, tidak selesai-selesai hutangnya sampai mati, diwariskan pula ke anak. Nah, ini ya, alhamdulillah. Yang terakhir adalah
wa qahril rijal, ya, dari dominasi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud dominasi manusia ini kepada hal yang buruk. Jadi kita dikuasai seseorang atau kelompok sehingga menyebabkan kita berperilaku buruk, tidak mempunyai kepribadian lagi, semuanya dikendalikan orang, ya. Perilaku kita itu dikendalikan orang sehingga kita tidak mempunyai prinsip. Bahkan ada yang untuk mengatakan yang benar saja takut kepada si A, takut kepada si B, didominasi hidupnya. Nah, ini berlindung kita kepada Allah. Karena yang mendominasi kita, yang menggerakkan kita dan mengatur kita, siogianya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak boleh kita takut untuk melakukan kebenaran karena seseorang tertentu, misalnya. Tidak bisa melakukan kebaikan karena seseorang. Nah, ini hal yang buruk yang kita minta pertolongan Allah untuk dijauhkan kita dari 8 hal ini, ya. Jadi Bapak Ibu, doa ini sebaiknya kita baca pagi dan petang, ya. Pagi dan petang. Dan doa ini ada didapatkan di Al-Ma'surat. Kalau Bapak Ibu pernah lihat buku doa, kumpulan doa-doa Al-Ma'surat, amalan pagi dan petang yang ada di susun Syekh Hasan Al-Banna, itu bisa dibeli cuma Rp2.000 yang sugro, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Silakan dibeli. Amalkanlah zikir ini pagi dan petang, ya. Karena sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bapak Ibu rahmat Allah, kalau Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk di muka di dunia ini. Sifat Allah Ar-Rahman. Mau Islam, mau kafir, hewan, tumbuhan, semua makhluk yang di dunia ini mendapat kasih sayang Allah dan rezeki dari Allah, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim untuk orang-orang beriman, syaratnya kita harus minta, harus berdoa. Karena Allah katakan, Rasulullah katakan dalam hadisnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ketika kamu tidak ingin berdoa kepada aku, kata Allah, maka aku akan marah. Ini pesan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah kepada orang-orang beriman. Maka kepada orang beriman harus berdoa agar kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini. Mungkin itu Bapak Ibu, semoga dapat kita amalkan, ya, semoga dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang salah banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Bapak Ibu dari seksi pengembangan ekonomi Masjid Al-Hijrah yang disampaikan Ustaz Selasa tadi malam, kami kembali menghimbau kepada Bapak Ibu yang memiliki barang-barang bekas berkualitas, ya, untuk mengumpulkannya ke masjid atau ke posko kita di Bunda Bukit Salim. Barang-barang ini nanti akan kita jual dengan harga murah dan hasilnya kita manfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita fakir miskin. Baik, terima kasih.